gue Daniel. Halo, gua Alam. Alam pertama kali ngomong gue tuh. Halo, gue Bagus. Halo, gue Dimas. Salam kenal. Siap. Kapan pertama kali lo sadar kalau lo punya hutang? Setelah menghasilkan gaji, di situ baru mulai mengenal yang namanya hutang. Berarti pas kayak kuliah gitu nggak pernah hutang. Enggak, kebetulan papa mama orang kaya ya. Dari kuliah. Dalam jumlah berapapun? SMP kayaknya. Kalau gua pertama kali sadar punya hutang pas SMA. Berapa? Angka detailnya lupa, tapi ratusan sih. Karena gue ngutangnya itu gue ngambil rumah sih. Ratusan juta. Kalau dia gede, kalau gua kebalikannya kecil. Mungkin nggak sampai 100.000 sih. Gua ya kayak buat sekedar jajan doang sih, 50.000 lah. Nominalnya 1 juta gitu. KTA nih. Iya. Kalau gua ke teman kelas, Kalau gue jelas sih sama bang. Kalau gua waktu itu utangnya tuh utang uang kas. Jadi mungkin sama kelas kali ya. Buat beli sepatu gitu. gua buat main futsal kayaknya waktu itu. Kalau gue buat rumah. Kenapa ya? Menurut gue tuh kayak sekalian utangnya tuh menarik bagi gue. Kan dengan harga sepatu kan 1,5. Gue ambil aja deh gitu. Jadi ya bisa kebelilah barang itu. Jadi gua belum bayar uang kas itu. Gua lupain, akhirnya dia jadi gede kan. Ya udah gua bayarnya nanti. Oh lu sengaja? Ingat padahal. Ingat padahal cuman Oh. waktu mau bayar kayak uangnya tuh kepake buat jajan gitu. Kan SMA. Sorry. Waktu itu sih karena emang ada peluang ya. Kebetulan emang dapet tawaran ada perumahan yang cukup murah dan di situ DP-nya juga murah dan dari segi penghasilan juga sepertinya setiap bulannya gue bisa memenuhi itu. Jadi gue mulai memberanikan diri lah karena kan cicilan rumah itu kan jangka panjang ya. Kalau nggak dimulai dari umur yang masih muda, menurut gua nanti tuanya gua nggak bakal menikmati hasilnya gitu. Biar nggak terlalu berat juga sih lebih tepatnya. Kondisinya waktu itu lagi mendesak sih. Jadi kayak gua kan SMP jauh dari orang tua gitu. Jadi mau nggak mau gua pinjem sama temen. Per bulan dalam waktu 12 bulan. Nunggu beberapa hari, bahkan sampai temen gue lupa kadang. Parah lu. Sekarang ya nggak ada segitu. Sekarang nggak ada. Kalau sekarang nggak ada sih. Utang uang kas sudah dibayar lunas, terus nggak punya KPR rumah juga, terus nggak ada cicilan juga. Masih karena perjanjian gue dengan banknya dia ngasih jangka waktunya 20 tahun dan itu lama sekali, makanya masih kalau menurut gue tergantung kebutuhan sih, kebutuhannya apa dan haruskah kita utang, itu aja sih. Wajar selama masih dalam batas wajar. Masih normal-normal aja lah. Maksudnya Ya. nggak terlalu berlebihan. Menurut gue utang itu wajar tapi produktif. Wajar untuk kebutuhan yang mendesak kayak gitu. Uang kas. Itu kan pas SMA. Iya nggak apa-apa. Uang kas. Gus, ininya lari Gus. A few moments later. Asal mendesak sesuai kata Alam. Lu jangan nyuri jawaban gua, ntar gua jawab apa? Itu jawaban gua.
Asal dibutuhkan. Asal mendesak. Asal nggak banyak, utangnya dikit. Produktif. Kalau ada teman yang udah lama nggak kontak-kontakan, kira-kira lo Gantung sih. Yang pertama itu teman dari mana, kebutuhan dia ngutang itu apa. Mungkin ada pertimbangan di sana ketika dia ngubungin kita. Walaupun sebenarnya dia juga kan tahu, mungkin nggak sih gue dikasih sama nih orang karena kan jarang kontak gitu. Tapi dia tetap mau berusaha, berarti kan ada kepentingan yang harus dia penuhi gitu. Kalau gue sih lihat kepentingannya apa dulu aja sih. Sama, tergantung juga. Sama mulu lu. Nggak mau mikir. Serius, sama, tergantung juga. Kalau gue punya gue pinjemin, Pak. Waduh, udah lama nggak kontak-kontakan, terus minta duit, minjem lah ya. Sorry nih, gue nggak bisa kayak gitu. Ide. pernah tapi kejadian sama lu? Pernah tuh. Pernah. Kenapa lu? Sorry nih, gue lagi lesu banget nih butuh duit. Elah lu nelpon minta duit Tanpa basa-basi. tanpa basa-basi. Waduh, gue juga pernah lagi. Nggak suka gitu. Gue pernah sih, belum lama ini. Nggak berani gue, jujur. Kalau misalkan orang itu udah lama nggak kontak. Alasannya ya gue belum percaya sepenuhnya aja. Cara nolak gue kayak gue bilang ada keperluan lain lah atau apa. Makanya gue juga nggak pernah flexing juga di sosmed kan, biar kelihatannya gue nggak ada duit. Bisa. Nggak juga. Plus minus. Bagi gue itu bisa kebeli itu tuh barangnya. Minusnya ya cicilannya berkali lipat. Plusnya ya paling kayak kita bisa dapat barang itu dengan cara cepat. Cuma minusnya jadi kayak ada tanggungan gitu. Maksudnya kayak ada per bulan jadi mikirin utang gitu. Maksudnya kayak kita nerima gaji yang seharusnya dipakai buat operasional. Jadi kayak kita mikirinnya, wah kita harus lunasin utang nih gitu. Plusnya kayaknya ya namanya berhutang kan ya nggak pernah ada baiknya menurut gua sih. Apapun itu nggak ada baiknya. Kalau minusnya ya banyak karena kita jadi punya beban yang harusnya beban kita ditambahkan dengan utang. Impact ya banyak, belum lagi diomongin, belum lagi mengacaukan cash flow. Kalau plusnya mungkin bisa dibilang melatih tanggung jawab ya. Maksudnya iya, maksudnya kalau kita punya utang ya sebisa mungkin kita harus bertanggung jawab akan utang tersebut. Komitmen bayar. Kalau misalnya kira-kira nggak bisa bayar atau nggak sanggup bayar, mendingan nggak usah. Minusnya ya kita jadi kemana-mana tuh kayak merasa ada yang ngikutin gitu loh. Ntar tiba-tiba ketemu sama orang yang ngutangin kita, ditagih kan gimana gitu rasanya. Tiba-tiba ketemu, weh Lam, bayar utang lo. Kan nggak enak kayak gitu. Gambarannya kalau gue sih pengen main burung ya pertama ya pakai sarung. enggak. Gue sih pengen setidaknya anak gue nantinya ketika gue udah pensiun dia udah bisa menikmati atau tanpa gue kerja gue bisa menghidupi keluarga itu aja sih. Dan ya passive income sih yang paling diidam-idamkan semua orang ya menurut gue. Kita nggak ngapa-ngapain, kita main burung, kita pakai sarung, tapi duit datang, itu aja sih. Kalau pensiun yang gue idam-idamkan tuh kayak tinggal di desa gitu sih, tapi pendapatan tetap pendapatan kota gitu maksudnya. Padahal nggak semua penghasilan di desa itu lebih kecil dari kota loh, Lap. Iya bener sih. Nggak paham nih. Enaknya tuh ya cucu-cucu pada ngasih gitu kan. Nunggu-nunggu dari cucu kan, habis itu bisa investasi ya kan. Barangkali bisa buka lele gitu. Iya, Usaha lele. ya. Oh, ternak lele. Iya, betul. Ya. Kalau gue sih pengennya yang kayak udah tinggal ker gitu, pakai sarung doang gitu kan. Ya udah kayak Basuki. Pakai mandiin burung. Terus nerima passive income gitu sih gambarannya. Pengennya kayak gitu.
Kalau gue sih gue udah mulai belajar investasi sih ya, masih belajar. Kayaknya sih ranah ini ranah yang paling deket deh buat gue bisa dapat cuan cepet. CC, CC. CCC, cuan cepet cekali. Lucu lah. Mungkin hampir sama sih sama Opung Daniel. Gak usah opung. Kalau Opung Daniel tadi baru belajar, kalau gue tuh udah sedikit-sedikit mulailah investasi kayak gitu. Udah naruh di saham kayak gitu, terus di reksadana sama di paling emas sih kayak gitu. Logam mulia. Mulai nabung tipis-tipis, terus Tipis. Ya mantap. nabung berapa aja lah, maksudnya nominalnya mau gede mau kecil yang penting nabung gitu sebulan, jangan dihabisin semua gaji. Terus ya berteman sama teman-teman yang mulai melek soal investasi saham gitu sih. Gue ikutin saran istri gue sih, deposito. Jadi ya per bulannya adalah di bank itu deposito gitu. Kalau dari gue sih yang penting sehat dah.